Selamat malam teman-teman semuanya. Seperti biasa kita akan update untuk pergerakan market hari ini, termasuk keempat emiten yang seperti biasa ya. Ada Bumi, Dewa, BRPT, dan Cuan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentu disclaimer on, ini adalah analisa pribadi saya, jadi jangan gunakan sebagai patokan utama. Tetap lakukan analisa secara mandiri, dan di situasi yang belum pasti seperti sekarang ini, alangkah baiknya kita bersiap-siap dan tetap hati-hati, jangan gegabah, jangan terlena, dan yang paling penting adalah tetap kelola emosi, money management yang baik. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. IHSG tadi mengalami trading halt lagi ya teman-teman di jam berapa ya tadi, 9:30 kalau nggak salah, pokoknya 30 menit setelah market open ya, kurang lebih 30 menit setelah market open itu IHSG menyentuh minus 8%, sehingga terjadilah trading halt lagi. Nah, yang menarik adalah tadi akhirnya ada perlawanan teman-teman dari market, dari flow, dan juga beberapa saham itu ada yang melawan arah bangkit dari ARB. Bahkan Bumi tadi ya, itu temboknya ada berjuta lot, ada 50 juta lot kalau nggak salah tadi saya lihat terakhir itu. Terus habis itu hilang, keangkat dan lolos dari ARB, terus sempet naik sampai, nanti kita bahas lah itu Bumi. Ini yang pertama kita bahas IHSG dulu. Jadi tadi dia langsung menguat dan hampir bukan hampir sih, udah ngisi gap ya. Kemarin di sini ada gap, ini udah terisi, dan gap yang masih ada ya ini ya, ini sampai sini di area sekitar 8.800-an lah, sama di 8.600-an. Ini ada gap ya tadi, seharusnya itu ada gap ya, karena kemarin dia udah melemah, terus tadi juga open langsung melemah dan sampai ke trading halt, itu menciptakan ada gap, dan gapnya ini udah terisi ya tadi, dan akhirnya bisa closing hijau ya untuk IHSG setelah dia sempat tembus MA 200 ya, paling bawah ya tadi di 7.400-an. Terus habis itu menguat, karena yang saya perhatikan tadi itu sahamnya Pak PP ya, yang Cuan itu tiba-tiba bangkit hijau, terus akhirnya memicu efek domino ke saham-saham lainnya, dan akhirnya market bisa berangsur-angsur ya pulih lah, tapi gak sepenuhnya pulih. Tentu ini juga harus kita waspadai, tetap kita harus hati-hati, jangan terlena ya, karena market sudah hijau nih, jangan langsung berpikiran udah waktunya untuk serok. Kalau misalnya waktunya serok ya silahkan ya teman-teman, itu kalau misalnya teman-teman sudah punya conviction tersendiri, sudah punya analisa tersendiri, stylenya teman-teman seperti apa ya itu harus diperhatikan. Kalau saya kan konservatif ya, saya lebih memilih untuk menunggu konfirmasi, dan ketika sudah stabil baru saya setup. Kalau teman-teman tipenya agresif dan mau mencoba untuk trading cepat atau scalping ya silakan. Ini untuk IHSG ya, dia udah menguat dan closing hijau di angka 8.232. Ya semoga kita lihat besok ini dari sisi sentimen sudah mulai pulih ya. Mengingat ini tadi closing sudah cukup oke, dia udah bisa melawan. Ya semoga besok di hari Jumat tanggal 30 Januari itu bisa memberikan dampak yang positif ke market. Mengingat besok kan hari Jumat ya teman-teman. Jadi ya meskipun ini closing hijau ya tetap waspada, tetap hati-hati, jangan terlena. Karena bagaimanapun kita masih berada di fase yang belum pasti. Meskipun tadi OJK itu sudah memberikan klarifikasi atau tanggapan ya terkait MSCI kemarin.
Jadi tadi sudah memberikan tanggapan dan aturan baru ya tentang free float terkait kemarin yang MSCI. Jadi ya semoga ini bisa memberikan sedikit harapan lah ke investor, meskipun memang ini masih baru wacana ya, tapi seenggaknya sudah ada pernyataan resmi lah dari regulator, jadi nggak yang telat-telat banget lah. Teman-teman bisa cari ya, untuk berita-beritanya sudah banyak beredar. Jadi untuk regulator sudah menanggapi terkait MSCI kemarin, sehingga apa? Sehingga ya semoga itu bisa memberikan dampak yang positif ke market besok. Apalagi hari ini sudah closing hijau. Tapi tetap ya harus disiplin, jangan terlena dan jangan gegabah. Karena balik lagi kita masih belum berada di area yang stabil ya. Takutnya ini cuma sesaat. Ya kita harus tunggu konfirmasi paling enggak ya hari Senin deh. Kita lihat hari Senin kayak gimana. Tapi kalau misalnya teman-teman itu stylenya agresif, pengen scalping atau day trading secara cepat, cuan bungkus, ya monggo silahkan. Yang penting apa? Disiplin. Jangan gegabah, itu aja sih. Kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan momentum rebound ini ya, bisa sih. Ya cuma ya itu tadi, harus disiplin. Kalau saya nggak berani menyarankan ya, karena profil tiap orang masing-masing itu berbeda. Nah untuk hari ini tadi net sell 5T ya, masih besar. Net sell-nya masih besar ya, 5T. Dengan total transaksi sell-nya itu 27T dan buy-nya 22T, net sell 5T. Nah ini untuk IHSG ya teman-teman, jadi ini sudah cukup oke sih, udah closing di atas 8.200. Ini untuk area pentingnya IHSG ya. Jadi IHSG ini ada meninggalkan gap di atas, jadi ya ini tinggal menunggu waktu aja. Yang penting teman-teman tetap tenang, jangan panik, atur risiko secara terukur, dan yang paling penting ambil keputusan itu dengan kepala dingin, jangan terburu-buru. Baik itu kalau misalnya mau membeli atau mau menjual, itu jangan terburu-buru, tetap harus pertimbangkan secara matang. Jadi untuk dari teknikalnya sendiri ya IHSG ini ada gap di sini, sehingga ini possible untuk terisi lagi, tapi ya pertanyaannya kapan. Nah itu yang kita belum tahu. Tapi seenggaknya hari ini tadi dia udah bisa closing seperti ini, itu udah bagus. Dia ada perlawanan di bawah ini ya, dia membentuk upper shadow atau buntut ini, artinya investor itu gak meninggalkan bursa kita sepenuhnya gitu, masih ada minat lah. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah apakah minat dari investor ini akan tetap stay besok atau malah ini cuma jebakan. Nah itu yang kita nggak tahu, makanya kita butuh konfirmasi dan menunggu terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman mau agresif, kembali lagi ini preferensi masing-masing ya, silahkan, yang penting disiplin. Itu untuk IHSG. Kalau kita lihat bumi gimana, untuk bumi kita lihat tadi dia bangun ya, untuk high-nya itu 28 berapa ya tadi ya, high-nya itu 282 ya teman-teman ya, 282 dengan total transaksi, wah ini foreign sell-nya 1,4T ya, gila, total transaksi ada segini.
ada 6T total transaksi untuk bumi hari ini. Dengan jumlah lot ada 245 juta. Wow, fantastis sekali ini. Tapi hari ini tadi ditutup ARB ya, ini hari ini tadi ditutup ARB. Nah, kalau kita lihat Broksum yang masuk ini AK keluar ya, AK keluar, padahal kemarin masih ada barang kalau nggak salah, MG yang masuk ya. Ya kalau teman-teman tahu di Instagram tuh yang rame Kohjon ya, Kaisar MG. Terus yang keluar AK, ZP asing ya, ini rata-rata yang keluar. Dan nilainya juga fantastis semua yang keluar. AK ini seingat saya kemarin masih ada barang. Mana AK ini kok nggak kelihatan? Ya masih ada barang dikit tapi masuk saya masuk dikit. Udah keluar banyak ya. Kalau dari kemarin dia masih ada barang, tapi di hari ini dia buang ya. Dia udah buang. Kemarin masih ada barang nih. Ya. Tapi di hari ini tadi dia distribusi. BK, CC ini yang masih ada, tapi jumlahnya selisihnya jauh ya sama yang outflow. Ya untuk bumi sendiri menurut saya masih wait and see aja lah, ini amannya. Tapi kalau misalnya mau agresif, tektokan atau scalping ya monggo silahkan. Sesuaikan dengan batas resiko ya. Tapi kalau dari Broksum sih kita lihat asing keluar banyak ya. Asing keluar banyak. AK, ZP, YU dikecualikan aja lah YU. AK, ZP, KZ ini keluar banyak ya asing. Ya, yang paling banyak AK, ZP ini sih. YU udah pasti kalau YU. Jadi untuk bumi gimana ya, kalau saya sendiri sih BTN sih ya, karena masih belum pasti juga. Selanjutnya kita lihat Dewa. Dewa total transaksi 1T, terus jumlah lotnya 34 juta. Ya. Ini malah akumulasi ya untuk asing ya. Foreign sale atau asing net sale-nya kok net sale sih? Foreign sale-nya ada 320 M. Iya, asingnya masuk. Asingnya masuk ya teman-teman. Kalau kita lihat AK, ini CC ini masuk. Ya ini CC malah masuk gede ya. CC AK masuk lumayan besar ini. AK, ZP, CC gede sih, ini hitungannya gede, 77 M, 1,5 juta lot. Asing masuk ya, akumulasi di Dewa. Kalau dari hari Senin ini masih ada outflow ya. CC kita lihat CC dari hari Senin ada barang nggak nih? CC masih ada ya. Ya so far sih kalau dari Broksum lebih bagus ini ya daripada bumi. Lebih bagus Dewa. Akumulasi nih asingnya nih. Kalau dari chart, ya dari chart juga lumayan oke ya. Lumayan oke. Terus di sini juga dia udah sempat nyentuh atas di 575.
ternyata nggak sampai mempertahankan area situ dan akhirnya melemah. Tapi dia bisa closing di atasnya 510. Ini cukup oke sih. Cuma balik lagi ini kan belum belum stabil ya kondisi market. Kalau misalnya ini bukan dalam kondisi seperti ini oke. Tapi karena berhubung kondisi kita sekarang lagi gak pasti, lagi belum stabil, ya wait and see. Kalau misalnya kondisinya kayak seperti biasanya, gak ada sentimen kayak MSCI kemarin lah, atau trading halt, atau ya sentimen apapun itu yang bikin market kita melemah, ini menarik. Berhubung kita dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ya mending wait and see. Kalau misalnya agresif monggo, balik lagi ya. Selanjutnya kita lihat cuan. Ini cuan yang menarik ini. dia akhirnya bisa balik lagi ke pattern dan tembus ini loh, tembus MA-nya akhirnya. Ini ya teman-teman yang saya katakan bahwasanya kalau bisa itu closing di atasnya MA kayak. Nah, ini kalau misalnya di situasi yang seperti biasa tuh maksudnya ya kita bursa open seperti biasanya, nggak ada sentimen buruk atau pengumuman MSCI itu, ini udah bagus banget ini. Jangankan ini, di sini aja udah bagus waktu itu. Cuma karena ada sentimen MSCI kan bikin harga drop, IHSG sampai trading halt sehingga membuat ya ini jatuh. Padahal di sini aja udah bagus itu sebenarnya. Nah, di hari ini tadi dia akhirnya bisa closing di atasnya 1820. Ini sih yang oke nih. Nah, kita lihat nih apakah dia tembus pattern falling wedge apa enggak. Kalau dari Broksum yang borong XLAK asing ya, asing juga ada yang borong ini dan cenderung akumulasi asingnya ya, ini cukup oke. Ya kita pantau besok lah. Sayangnya kan kita berada di kondisi market yang masih belum stabil, yaitu sayangnya. Kalau misalnya nggak ada sentimen MSCI yang kayak 2 hari yang lalu, yang nggak bikin IHSG kita sempat trading halt gitu, ya ini udah bagus sebenarnya. Ya kita tengok besok lah, pantau aja lah. Kalau misalnya mau entry, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Untuk support ya di sini 1780. Untuk resisten terdekat di 1865, dan kalau itu jebol yang nguji atas lagi. Nguji mana? Sini. Di angka 1960. Resisten selanjutnya untuk cuan ya teman-teman 1960. Resisten terdekat 1870 atau 1865, supportnya di 1780. Tapi balik lagi karena situasi kita masih belum stabil ya, mau sebagus apapun chartnya pasti akan terhempas ya, makanya amannya sih nunggu market kita mulai stabil. Tapi kalau misalnya mau spekulatif ya monggo ya, yang penting disiplin dan harus hati-hati. Terakhir BRPT. Ya untuk BRPT dia juga mengalami penguatan ya. Tapi beda sama cuan. Kalau cuan dia udah masuk, bahkan udah mendekati arah jebol pattern ya. Dan dia udah sempat nguji ternyata ya. Saya baru ngeh ini udah sempat nguji atas ya, sempat nguji pattern ketarik bawah. Tapi at least dia masih bisa closing di atasnya MA, ini udah bagus. Ini udah nyentuh pattern, ini garis pattern ya. Nih, ada buntut kecil 1885 ya high-nya. Apa berapa? Oh, 80. 1880 mana? Oh iya bener. Sini nguji sini. Iya. Sudah nguji garis pattern ya. Soalnya BRPT. Ya kalau BRPT masih ini ya, masih mencoba untuk masuk lagi ke pattern. Kalau dari Broksum gimana?
Wah, ini juga akumulasi asing. Ya, ini juga akumulasi asingnya KBK. Ya, let's see lah untuk besok gimana. Kalau BRPT ini ya supportnya terdekat di sini ya. 2090 atau 2080. Nah, ini resisten terdekat di mana ya? Di sini 2300 sampai MA 200-nya yaitu di 2460. Ya, ini untuk keempat saham tadi. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Ingat ya, harus hati-hati dan di kondisi market yang belum stabil akan tetap ada peluang, dan kalau misalnya teman-teman berani